saja ke materi yang pertama, yaitu pertama tentang kitab suci. Siapa di sini yang tahu apa itu kitab suci? Sabda Tuhan. Oke, sabda Tuhan. Apa lagi? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan, firman Allah. Oke, kakak akan menjelaskan apa itu kitab suci. Jadi, seperti yang adik-adik jawab tadi benar. Tapi kakak akan jelaskan lebih terperinci lagi. Jadi, kitab suci itu adalah wahyu Allah yang dibukukan. Kenapa bisa dikatakan wahyu Allah yang dibukukan, adik-adik? Karena di dalam kitab suci itu dituliskan semua yang dilakukan Allah. Mulai dari dalam perjanjian lama itu Allah menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalau perjanjian baru punya itu Allah mengutus putranya. Siapa putranya? Yesus Kristus. Oke. Jadi Alkitab itu Allah buat dengan tulisan manusia. Orang yang menulis kitab suci itu dikarunia Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun dia untuk membuat kitab suci. Oke? Jadi adik-adik, kitab suci itu tidak terlepas dari manusia. Karena kitab suci itu menjadi pedoman hidup bagi manusia. Segala tindakan, perilaku manusia itu saling berkaitan dengan kitab suci, adik-adik. Jadi, artinya manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dengan akal budi dan kehendak bebas. Allah menciptakan manusia dengan akal budi dan kehendak bebas supaya manusia itu bisa memilih sendiri dan ia dapat mengetahui apa yang dia perbuat. Oke? Jadi kitab suci diinspirasi oleh Roh Kudus seperti yang kakak sampaikan tadi. Kitab suci itu diinspirasi oleh Roh Kudus. Karena di dalam kitab suci wahyu Allah itu ditulis dan merupakan iman gereja Katolik seluruhnya. Seperti kakak sampaikan tadi, jadi kitab suci itu menjadi pedoman hidup kita. Bukan hanya kita semua, tapi seluruh umat Katolik. Oke, selanjutnya kita masuk ke tradisi suci. Di sini siapa yang tahu apa itu tradisi? Adat istiadat. Nah, adat istiadat. Habis apa lagi? Kebiasaan. Habis kepercayaan. Benar sekali. Jadi adat istiadat itu kebiasaan, kepercayaan, dan lain sebagainya. Tradisi itu hanya terjadi dalam diri manusia, karena hanya manusialah yang mampu menciptakan, meneruskan, dan memaknai hidupnya. Kehidupan manusia itu pada dasarnya dan menjadi karena diteruskan dan dilanjutkan melalui generasi-generasi. Gereja juga senantiasa melestarikan dan meneruskan hidup dan ajaran dari para rasul. Proses penerusan atau komunikasi iman ini disebut sebagai tradisi suci. Oke, tradisi suci. Meskipun kita tahu adik-adik, di dalam kisah Yesus Kristus, ia tidak pernah menuliskan kitab atau surat, ia hanya menyampaikan secara lisan dan ia melakukannya dengan perbuatan-perbuatan seperti mujizat. Jadi adik-adik, tradisi suci adalah ajaran yang berasal dari Yesus Kristus yang diteruskan oleh para rasul.
Oke. Para rasul ini meneruskan apa yang mereka terima dari Yesus Kristus dan apa yang mereka lihat selama mereka bersama dengan Yesus. Jadi, tradisi suci ini bukan tradisi manusia yang hanya merupakan adat kebiasaan. Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa Yesus tidak pernah mengecam adat istiadat manusia, tetapi Yesus mengecam adat istiadat yang bertentangan dengan perintah Allah. Jadi adik-adik, kitab suci dan tradisi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Allah dan putranya. Putranya siapa? Yesus. Oke, Yesus Kristus. Oke, selanjutnya kita masuk ke kitab suci Perjanjian Baru. Oke. Jadi kitab suci Perjanjian Baru itu terdiri dari Injil. Oke. Pertama terdiri dari Injil, yang kedua dari kisah para rasul. Selanjutnya surat Paulus. Surat Paulus. Yang berikutnya surat Katolik, dan yang terakhir adalah Wahyu. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama itu Injil. Kakak mau tanya, Injil dalam Alkitab itu ada berapa? 4. Iya, 4. Siapa yang tahu nama dari 4 Injil? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke. Keempat ini, Injil ini juga adik-adik mempunyai lambang dan maknanya masing-masing. Nah, yang pertama itu Injil Matius. Siapa yang tahu Injil Matius itu dilambangkan dengan apa? Oke, benar sekali. Injil Matius itu dilambangkan dengan malaikat. Injil Matius itu dilambangkan malaikat karena di dalam Injil Matius itu mengisahkan tentang silsilah Yesus Kristus. Oke, selanjutnya yaitu Injil Markus. Injil Markus itu dilambangkan dengan singa. Benar adik-adik. Injil Markus itu dilambangkan dengan singa. Kenapa dilambangkan dengan singa? Karena di dalam Injil Markus itu mengisahkan bagaimana Yohanes berseru di padang gurun dan bagaimana Yohanes hidup di hutan. Oke. Selanjutnya Injil Lukas. Oke, Injil Lukas. Injil Lukas ini dilambangkan dengan lembu atau sapi. Oke, Injil Lukas ini dilambangkan dengan lembu atau sapi karena di dalam Injil Lukas mengisahkan bagaimana Zakaria mempersembahkan kurban bakaran kepada Allah berupa lembu atau sapi. Oke, selanjutnya Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes dilambangkan dengan Raja Wali. Oke. Kenapa sampai dilambangkan dengan Raja Wali? Karena di dalam Injil Yohanes itu menggunakan banyak sekali simbol. Jadi seperti simbol-simbolnya seperti terang, gelap, roti hidup dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kisah para rasul. Di sini kakak mau tanya, siapa yang tahu ada berapa murid Yesus? 12. Murid Yesus ada 12. Jadi adik-adik, kenapa kisah para rasul ini diletakkan setelah keempat Injil? Karena kisah para rasul ini
isinya mengisahkan tentang hidup jemaat perdana setelah Yesus naik ke surga. Nah, kakak mau tanya lagi, siapa yang tahu siapa yang menjadi tokoh utama dalam kisah para rasul? Yaitu siapa? Oke, benar. Pintar. Kita beri tepuk salut ya. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, benar sekali seperti yang disampaikan adik siapa? Adik Amel. Yang menjadi tokoh utama dalam kisah para rasul itu adalah Petrus dan Paulus. Tapi yang menuliskan kisah para rasul ini adalah Lukas. Jadi yang menuliskan kisah para rasul ini adalah Lukas. Oke. Selanjutnya kita masuk ke surat-surat Paulus. Jadi surat-surat Rasul Paulus itu ada 14. Ada 14. Tetapi ada satu surat yang masih diragukan oleh gereja. Apakah itu ditulis oleh Santo Paulus atau tidak? Siapa yang tahu surat yang masih diragukan di gereja itu apa? Siapa yang tahu? Ibrani. Oke, benar sekali. Surat kepada orang Ibrani. Oke, jadi karena surat tersebut masih diragukan, jadi surat Rasul Paulus itu digolongkan hanya 13 surat. Yaitu yang pertama Roma, yang kedua Kolose, yang selanjutnya Filipi, selanjutnya Efesus, Galatia, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Korintus, 2 Korintus, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, dan Filemon. Oke. Jadi pengurutan surat Rasul Paulus itu juga tidak hanya diurutkan sembarang, tetapi diurutkan secara pengurutan ini tidak berdasarkan atau berpokokkan diurutkan dilihat dari panjang pendek suratnya. Jadi adik-adik, surat-surat Paulus ini bukan hanya diurutkan saja mulai dari Roma sampai pada Filemon, tapi diurutkan itu dilihat dari panjang pendek suratnya. Oke, selanjutnya yaitu Wahyu. Sebelum Wahyu kita masuk ke surat-surat Katolik. Oke, surat-surat Katolik biasa disebut juga dengan surat-surat umum. Surat-surat umum ini terdiri dari yang pertama Yakobus, yang kedua 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Pengurutan ini berdasarkan atas kekokohan mereka, di mana Paulus pada suratnya kepada jemaat di Galatia mengatakan bahwa tokoh guru jemaat di Yerusalem adalah yang pertama Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Jadi mereka ini adalah murid Yesus yang menjadi guru jemaat di Yerusalem. Kita lihat pertama Petrus. Petrus adalah murid yang dipilih Yesus menjadi bendaharanya. Selanjutnya
Yohanes. Yohanes adalah orang yang dipercaya Yesus sampai ia wafat. Yohanes selalu di samping Yesus. Tapi yang terakhir Yakobus. Yakobus merupakan tokoh pertama di gereja Yerusalem. Itulah sebabnya surat Yakobus ditempatkan yang paling pertama, menyusul Petrus dan Yohanes. Oke adik-adik, sekian saja materi dari kakak. Jadi harapan kakak setelah kita mendengarkan dan belajar bersama tentang materi dari awal sampai akhir tadi, semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi adik-adik. Oke, sebelum kita tutup kegiatannya, kita beri tepuk salut untuk kita semua. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak. Baik, sudah dengar semua? Sudah. Kita semua berdiri. Semua berdiri, kita beri tepuk salut untuk kakak kita Yohan yang sudah memberikan pelajaran dasar tentang kitab suci. Dasar-dasar kitab suci yang seharusnya kita tahu sebagai sekami. Menjadi sekami itu harus sekami yang apa? Berkualitas, berkarakter. Kalau tepuk karakter tahu? Tepuk apa nih? Tepuk karakter tahu? Menjadi siswa itu harus yang religius, ya toh? Jadi, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, masuk juga dalam sekami. Menjadi sekami yang berkarakter itu harus sekami yang religius. Habis itu rasionalis. Supaya dari karakter sekami itu kita bawa ke karakter sebagai anak Katolik. Oleh karena itu dasar kekatolikan kita pada kitab suci kita sudah dapat dari dasar yang dari kakak Yohan tadi. Jadi kita sekarang berikan tepuk salut untuk kakak Yohan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik. Saya rasa itu saja. Oke. Terima kasih kepada adik-adik semua yang telah meluangkan waktu untuk kakak. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan juga kepada Pak Guru yang sudah